Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama, puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu panjatkan karena atas izinnya dan juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu walaupun dalam tatap muka secara daring. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah masuk ke SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA paling favorit di Kabupaten Banyumas. Selamat ya. Karena itu kalian harus lebih semangat memperjuangkan SMA 2 agar lebih maju lagi. Perkenalkan sebelumnya anak-anakku sekalian, nama saya adalah Thoriqul Abidin. Kebetulan saya adalah pengajar mata pelajaran yang paling mudah, yaitu adalah fisika. Jadi fisika adalah pelajaran yang paling mudah. Kebetulan selain guru fisika, kebetulan saya ngajar di kelas 12, jadi belum bisa ketemu dengan kalian semuanya. Insyaallah nanti kalau kelas 12 baru ketemu sama saya diajar. Itu aja kalau MIPA. Kalau yang bahasa dan IPS tidak mungkin ketemu. Selain jabatan sebagai guru, saya dipercaya untuk jadi wakil kepala sekolah kurikulum, berurusan dengan kurikulum. Oleh karena itu nanti berkaitan dengan kekurikuluman akan bertemu dengan saya. Apa itu kekurikuluman? Banyak hal, anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian, di SMA Negeri 2 Purwokerto, kalian kelas 10 akan bertemu untuk pelajaran-pelajaran yang berbeda dengan di SMP. Di SMP masih ada pelajaran bahasa Indonesia, SMA juga ada bahasa Inggris, masih ada pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Jawa mungkin ada, ada juga bahasa Jawa. Olahraga ada, matematika ada. Nah, yang berbeda banyak ini, anak-anakku sekalian. Jadi antara lain yang berbeda nanti kalau kelas MIPA itu ada mapel kimia, ada fisika, ada biologi. Yang di kelas SMP itu adalah pelajaran MIPA, satu tema. Kalau di SMA sudah berubah sendiri-sendiri, jadi MIPA sendiri, fisika sendiri, biologi sendiri, demikian juga kimia tersendiri. Jadi berbeda, gurunya nanti ada 3, ya, anakku sekalian. Kemudian di kelas IPS, nanti peminatan IPS. Nah, anakku sekalian akan ketemu dengan mapel-mapel yang cukup lumayan susah. Ada ekonomi, ada geografi, ada sosiologi. Kemudian di bahasa, ada ketemu dengan bahasa Perancis. Mungkin kalian belum pernah mendengar bahasa Perancis, nanti akan diajari bahasa Perancis. Kemudian ada sejarah Indonesia, ada antropologi, dan seterusnya. Silahkan ya. Jadi yang bahasa program peminatan bahasa, nanti kalian akan bertemu dengan bahasa dan budaya yang di SMA Negeri 2 Purwokerto. Anak-anakku sekalian, itu berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang nanti akan kalian nikmati atau kalian hadapi di SMA Negeri 2 Purwokerto. Kebetulan jadi untuk mata pelajaran misalkan peminatan IPA atau peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada khusus, yaitu matematikanya ada 2, matematika wajib dan matematika peminatan. Matematika peminatan untuk kelas 10 itu jumlahnya ada 3 jam pelajaran, biologi ada 3, fisika ada 3, kimia ada 3. Kemudian untuk peminatan ilmu pengetahuan sosial atau yang sering kita sebut dengan IPS, ada geografi 3 jam pelajaran, kemudian sejarah, ada sosiologi, ekonomi, yang semuanya 3 jam pelajaran. Kemudian untuk peminatan bahasa dan budaya, ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Prancis, dan yang satunya adalah antropologi. Semuanya adalah 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 tentu akan berbeda, nanti akan mengalami sendiri. Anak-anakku sekalian, selain ada pelajaran-pelajaran yang istilahnya wajib untuk diikuti, ada juga mata pelajaran pilihan yang sering disebut dengan lintas minat. Atau lintas minat ini adalah lintas minat. Jadi lintasnya minat. Kalau peminatan MIPA maka lintas minatnya bukan MIPA. Kalau IPS maka bukan IPS. Kemudian kalau bahasa dan budaya maka melintas. Nah,
melintas peminatannya. Ada beberapa mapel yang pilihan lintas minat yang akan kalian pilih nanti, atau ada kemungkinan kita tentukan karena ini masih bersifat daring COVID sehingga agak susah untuk bertemu, oleh karena itu pelajarannya juga daring. Nanti kalau kalian bertemu dengan ataupun kelas peminatan MIPA, nah, nanti kalau kalian di MIPA 1 dan MIPA 2, maka kalian akan ketemu dengan lintas minat ekonomi dan sastra Prancis. Jadi kalau di MIPA 1 dan MIPA 2, kalian nanti kelasnya akan ditempatkan. Kalian kalau kelas MIPA 1 dan MIPA 2, maka lintas minatnya adalah ekonomi dan sastra Prancis. Sedangkan kalau lintas minatnya kelas MIPA 3 dan MIPA 5, maka bahasa Prancis dan sastra Inggris. Jadi ada sastra Prancis dan sastra Inggris. Kemudian kalau MIPA 6 dan 7 sampai 7, 6, 7 itu adalah sosiologi dan sastra Inggris. Kemudian yang terakhir ada MIPA 8, itu adalah lintas minatnya adalah geografi dan sastra Inggris. Kalau IPS bagaimana? Nah, kalau IPS ada dua, yaitu ini ada IPS 1 dan IPS 2, kalian tetap memilih satu jenis jenjang, yaitu pilihan lintas minatnya hanya satu, yaitu sastra Inggris dan sastra Prancis. Sedangkan untuk yang kelas bahasa, peminatan bahasa, maka ada ekonomi dan geografi. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang akan kalian tempuh baru semuanya. Jadi agak berbeda dengan di SMP. Jadi kalau di SMP mungkin pelajarannya masih sangat belum spesifik, kalau ini sudah lebih menjurus lagi. Tapi tetap semangat untuk yang kelas MIPA, kalian akan ketemu dengan matematika sebanyak 7 jam, kemudian IPS juga ya, ada ekonomi, kemudian bahasa juga ada sastra Inggris dan juga sastra Indonesia serta sastra Prancis. Jadi intinya semangat, insya Allah semuanya bisa. Kemudian anak-anak sekalian, bahwasanya itu pelajaran-pelajaran yang harus dikuasai oleh kalian semuanya untuk kelas 10 di SMA Negeri 2 Purwokerto. Berbeda dengan SMA-SMA yang lain, setiap SMA memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Jadi berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Kemudian akan kami sampaikan beberapa, nanti kalian akan mendapatkan wali kelas yang mendampingi kalian dalam pembelajaran. Anak-anakku sekalian, karena ini masih COVID-19, masih di daerah Banyumas belum boleh tatap muka, sehingga kalian nanti pembelajarannya adalah pembelajaran secara daring seperti hanya MPLS saat ini, jadi pakainya daring. Jadi kalian harus memiliki WA minimal, jadi baru melakukan pembelajaran. Wali kelas yang akan mendampingi kalian nanti antara lain ada Pak Edi, ada Pak Agus, kemudian Pak Jemono, kemudian Pak Bunga Dinem, kemudian ada Pak Wahyu, kemudian Pak Muhtirin, kemudian ada Ibu Yeni, ya. Kemudian ada Pak Bangun, kemudian ada Pak Heru, kemudian ada Bu Ratih, dan ada Bu Suwarti. Masing-masing nanti mewakili ataupun menjadi wali kelas kalian. Silahkan masalah-masalah yang ada kalian sampaikan ke wali kelas, karena nanti kalian akan ada satu grup WA dengan wali kelas. Di situ adalah permasalahan-permasalahan tentang kelas kalian dihadapi. Jadi pertama nanti kalian harus membentuk perkenalan dulu satu kelasnya, kemudian membentuk pengurus kelas. Kalau sudah membentuk pengurus kelas ya alhamdulillah. Tapi kalau belum nanti ketemu sama wali kelasnya, akan membentuk kepengurusan kelas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Begitu anak-anak. Kemudian jadwal pelajaran insya Allah untuk semester ini nanti akan kita sampaikan juga pada saat terakhir MPLS. Nanti kita akan berikan jadwal pelajaran untuk dilakukan pada mulai hari Kamis. Jadi MPLS-nya hari Rabu selesai, hari Kamis kita mulai KBM seperti biasa. KBM-nya sementara masih di rumah saja, tidak perlu ke sekolah. Apa bentuk KBM-nya nanti akan masing-masing
ibu bapak guru akan menyampaikannya. Jadi anak-anakku sekalian nanti harus memiliki grup WA dengan wali kelas yang pertama, kemudian yang kedua harus dengan masing-masing guru mapel mata pelajaran. Jadi kalau saya contohkan misalkan kalian ketemu dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia nanti kalian harus punya grup WA satu kelas dengan guru bahasa Indonesia. Demikian juga matematika, kemudian fisika ataupun yang lainnya, bahasa Prancis dan seterusnya, maka masing-masing mata pelajaran harus memiliki grup WA tersendiri. Sehingga total yang kalian memiliki di SMA Negeri 2 Purwokerto minimal grup WA-nya adalah karena kelas 10 itu ada 16 mapel, maka ditambah 1 jadi ada 17 grup WA. Jadi siap-siap untuk menambah grup WA. Kemudian berikutnya adalah kalender pendidikan. Nah, sebelumnya nanti ada jadwal pelajaran kami sampaikan juga, tapi jadwal pelajarannya itu berbeda dengan sebenarnya ada namanya struktur kurikulum. Jadi seperti tadi struktur kurikulum misalkan saya contohkan pendidikan agama adalah 3 jam, tapi nanti ketemunya daringnya tetap hanya 60 menit. Jadi bertemu dengan guru per minggunya hanya 1 kali. Kalau lebih jelas berarti besok lagi. Ada namanya kalender pendidikan. Kalender pendidikan itu adalah kalian bisa melihat kapan mulai pelajaran, kapan mengakhiri pelajaran, kapan tesnya, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Jadi penilaian itu ada beberapa di SMA Negeri 2. Penilaian yang pertama adalah penilaian harian. Ini dilakukan oleh guru masing-masing, dilakukan namanya penilaian harian. Kalau dulu namanya ulangan harian, sekarang menjadi penilaian harian. Berikutnya adalah ada penilaian tengah semester, PTS, kalau dulu mungkin UTS. Kemudian ada penilaian akhir semester atau sering disebut dengan PAS, kalau di tempat lain ada yang UAS mungkin. Nah, demikian juga di tengah-tengahnya ada libur-libur juga ada. Di kalender pendidikan kalian bisa melihat dari mulai bulan Juli 2020 sampai bulan Juli 2001 kegiatannya apa saja ada di situ. Jadi kalau mau memplanning kegiatan silahkan melihat kalender pendidikan di situ karena tercantum banyak kegiatan yang ada. Itu mungkin anak-anakku sekalian untuk kekurikuluman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan silahkan ditanyakan lebih lanjut melalui panitia atau nanti pada saat kalian ketemu dengan wali kelasnya masing-masing. Jadi langkah nanti setelah MPLS kalian harus kami kasih jadwal pelajaran dan juga kami kasih daftar wali kelasnya, demikian juga nomor HP-nya. Setelah itu kalian harus menghubungi guru mapel dan juga wali kelas masing-masing. Itu langkah-langkah yang harus kalian tempuh dalam pembelajaran di SMA Negeri 2 Purwokerto dalam kondisi daring. Jadi tidak boleh tatap muka. Tetapi selain itu nanti juga kalian akan mendapatkan buku, pinjaman buku dari perpustakaan. Untuk peminjaman buku itu nanti kita jadwalkan. Kalau peminjaman buku harus datang ke sekolah. Jadi tidak boleh tidak datang, jadi harus datang. Tapi itu waktunya juga dibatasi maksimal 1 jam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dari bidang kekurikuluman. Apabila ada tutur kata kurang berkenan, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Cukup sekian. Semangat, tetap selalu sukses di kemudian hari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.